Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watil Islam wa man tamassaka bisunnatir rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan pencipta kita, dialah pengatur kehidupan kita, dialah Allah tempat kita menyembah, tempat kita beribadah, tempat kita meminta pertolongan, dan tempat kita kembali pada suatu saat nanti yang insya Allah tidak ada satupun dari kita yang meragukannya. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Teman-teman rahimakumullah, saya ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga momentum tahun baru Islam ini, tahun baru 1 Hijriah ini mampu menjadi pelecut bagi diri kita untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena makna hijrah itu adalah berpindah dari keadaan yang tidak baik atau keadaan yang buruk gitu kan, menuju keadaan yang lebih baik ya. Tidak hanya kita sebagai seorang individu, tetapi kita bagian dari umat, kita bagian dari masyarakat, kita bagian dari sebuah bangsa dan negara. Nah, kalau kita tetap dengan apa yang selama ini kita lakukan tanpa ada upaya perbaikan, berarti itu tidak hijrah namanya gitu ya. Atau secara makna syar'i, hijrah artinya adalah berpindah dari darul kufur menuju darul Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah refresh gitu kan, atas pemahaman kita terhadap ajaran agama kita sendiri gitu ya, yang boleh jadi memang kita sudah memeluknya dari kecil, tapi mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pencerahan dan menjadi sesuatu yang baru yang bisa membuat kita menjadi lebih paham dan menjadi lebih baik lagi di dalam keislaman. Amin ya rabbal alamin. Walaupun Islam ini adalah sesuatu atau agama yang sudah kita peluk dari kecil ya, tapi alangkah baiknya jika kemudian kita refresh ya. Siapa tahu gitu kan, ada yang perlu kita benahi, ada yang perlu kita perbaiki ya di dalam pemahaman kita tentang agama kita sendiri. Karena memang kalau kita lihat ya, rata-rata dari diri kita itu memeluk Islam karena memang turunan gitu kan. Jarang sekali ya ketika kita bertanya kenapa ya, kenapa kamu memilih Islam? Kenapa kamu tidak memilih agama yang lain? Maka jawaban rata-rata yang kita dengar adalah ya karena orang tua saya Islam, karena nenek moyang saya Islam, karena turunan-turunan saya semuanya Islam. Makanya wajar dong kalau sekarang saya beragama Islam gitu. Tapi beda ketika misalnya kita bertanya kepada orang yang mu'alaf, yang dia baru memeluk Islam ya. Misalnya ya seperti Umi Irena Handono ya. Beliau kita ketahui sebagai salah satu pakar teologi ya. Sebelum beliau memutuskan untuk berpindah ya, untuk hijrah gitu kan, untuk masuk ke dalam Islam, beliau adalah seorang pakar kristolog. Dan ketika kita bertanya kepada beliau kenapa Umi memilih Islam, ya jawabannya jelas, karena memang Umi belajar, karena Umi memang berpikir gitu. Begitupun dengan mu'alaf-mu'alaf yang lainnya ya. Contohnya adalah Ustadz Felix Xiao. Beliau kebetulan adalah adik kelas saya dulu ketika kuliah di Institut Pertanian Bogor. Jadi memang pencarian itu benar-benar ya dilakukan dengan proses berpikir, sehingga kemudian mereka kembali kepada fitrahnya, mereka kembali ya kepada Islam. Karena memang Islam ini adalah fitrah setiap manusia. Nah, untuk itulah perlu kiranya kita merefresh dan juga kita memperbaiki pemahaman kita tentang Islam ini ya. Sehingga benar-benar kita itu memeluk agama Islam ini gitu kan, kita menjalankan Islam ini benar-benar karena muncul dari kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Di dalam Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah sebuah ayat ya yang menjadi penutup ya.
ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, ketika beliau itu melaksanakan ibadah haji wada. Apa ibadah haji wada itu? Yaitu ibadah haji terakhir, perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena setelah itu, ya, beliau itu wafat, gitu. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini, ya, menyebutkan tentang kesempurnaan Islam. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, di dalam ayat ini, ya, ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah akmal, sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Cukup, kata kunci yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Nah, di sini bisa kita kupas, ya, satu persatu, gitu ya. Jadi akmal atau sempurna, Islam itu sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena memang Allah mengutus, ya, Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dari agama-agama tauhid yang dulu sudah pernah diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasul terdahulu, gitu. Dan yang kedua, Rasulullah Muhammad ini juga diutus sebagai Khatamul Anbiya, sebagai penutup para nabi, ya. Jadi beliau ini adalah penutup, tidak akan ada lagi Allah itu menurunkan nabi dan rasul lagi, gitu ya, karena sudah berakhir masa kenabian itu. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang Allah tutup, ya, yang Allah utus, gitu ya, ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga, ya, agama atau lebih tepatnya itu disebut sebagai din, gitu ya, sistem hidup atau ideologi Islam ini, ya, merupakan ideologi yang sangat sempurna, merupakan agama yang sangat sempurna, yang tidak hanya mengatur urusan akhirat, tetapi bagaimana mengatur, ya, mekanisme urusan dunia, sehingga memang kesejahteraan, kemudian kemakmuran, gitu ya, keadilan, gitu, itu akan bisa dirasakan oleh umat manusia dengan diutusnya Islam ini, dengan diturunkannya Islam ini, gitu ya. Harapannya, gitu, akan menjadi rahmatan lil alamin, ya, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, gitu. Ya, jadi kesempurnaan Islam ini tergambar, ya, bahwa Islam itu mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari urusan kecil, mulai dari urusan individu, ya, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Ya, bagaimana mengatur urusan dunia ini agar sesuai dengan syariah, gitu kan, agar sesuai dengan aturan Allah, sehingga kerahmatan Islam itu mampu dirasakan, ya, oleh seluruh penduduk dunia. Bahkan tidak hanya manusia, yang namanya seluruh alam itu kan isinya bukan cuma manusia, ya, tetapi ada tumbuhan, ada hewan, ya, ada benda-benda, batu, gunung, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi letak kesempurnaan Islam ini dikatakan sempurna bahwa Islam ini tidak membutuhkan aturan yang lain, tidak membutuhkan perundang-undangan yang lain, ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah cukup. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Apa yang dimaksud dengan cukup ini? Ya, penjelasannya ada di dalam surat An-Nahl ayat 89, ya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan telah kami turunkan alaikal kitab. Kitab ini yaitu Al-Qur'an
tibyana likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dia adalah huda, petunjuk. Dia adalah rahmah, rahmat, wa busro, dan kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menceritakan kisah-kisah di masa yang lalu gitu ya, tetapi kisah masa sekarang dan juga kisah yang akan datang. Al-Quran akan senantiasa relevan dan Al-Quran senantiasa cukup untuk menjelaskan seluruh permasalahan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dari A sampai Z di dalam Al-Quran itu ada. Gitu. Tidak hanya berbicara bagaimana mengurusi ya, jenazah, misalnya kalau ada orang meninggal gimana caranya, tidak. Gitu. Tidak hanya mengurusi urusan akhirat, tetapi bagaimana mengelola kehidupan dunia dengan segala macam persoalannya di dalam Al-Quran ada. Makanya dikatakan dia cukup menjelaskan segala sesuatu. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah waraditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai dinmu, sebagai aturan hidupmu, sebagai sistem hidupmu, sebagai ideologi, pandangan hidup. Jadi kesempurnaan Islam ini ya membuat kita manusia tidak perlu untuk mencari atau membuat aturan sendiri, karena memang Allah sudah memberikan aturan yang sangat lengkap gitu kan, dari urusan mulai masuk kamar mandi hingga bagaimana mengatur atau menata sebuah negara ya, agar semuanya itu bisa merasakan kerahmatan Islam, agar semuanya itu bisa hidup sejahtera gitu. Ya, teman-teman rahimakumullah. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur masalah rukun iman dan rukun Islam. Jadi mungkin kalau selama ini yang kita pelajari ya, yang kita dapatkan gitu ya, termasuk saya ya sebelum dulu mempelajari lebih dalam Islam, yang dipahami ya Islam itu ya cukup dengan rukun iman dan rukun Islam. Ya, tapi tanpa kita mengetahui konsekuensi dari keduanya. Jadi kita cukup hanya menghafal saja bahwa yang kita pahami Islam itu ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, gitu kan? Itu yang kita pahami. Gitu. Sedangkan yang rukun iman ya itu kita hanya sebatas menghafal tanpa tahu makna dan aplikasinya di dalam kehidupan. Ya, jadi kita hafal mungkin rukun iman. Yang pertama adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairihi wa syarrihi minallah, kan gitu. Ya. Kita hafal yang 6 itu, tapi bagaimana implikasinya? Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan? Nah, itu yang kemudian perlu kita pahami dan perlu kita mempelajarinya lebih dalam lagi. Jadi Islam itu terdiri dari 3 dimensi sebenarnya ya. Jadi dimensi yang pertama itu mengatur tentang hablum minallah. Bagaimana Islam itu mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Ya. Jadi itu masalah apa yang diatur? Ibadah dan akidah. Ya, ibadah itu rukun Islam, ibadah mahdoh, ibadah khusus, ibadah ritual. Ya, rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, haji. Ya, itu masalah ibadah. Kemudian Islam juga mengatur masalah akidah, keimanan. Nah, keimanan ini ada di dalam rukun iman yang 6 itu. Amantu billahi, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, kepada malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah. Ya, jadi kita tidak bisa menafikan bahwa Allah itu sebelum menurunkan Islam sebagai agama pamungkas, ya, dengan Rasulnya sebagai Rasul penutup yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allah telah menurunkan agama-agama tauhid terdahulu. Ya, dengan kitab-kitabnya, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Yang itu ya periode atau masa berlakunya sudah selesai gitu. Nah, ketika diturunkan risalah yang baru, maka agama-agama terdahulu ini sudah tidak boleh berlaku lagi karena masanya sudah selesai. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab itu. Bukan berarti kita mengakui bahwa sekarang itu boleh ada gitu, tidak.
tapi kita mengimani bahwa Allah itu pernah menurunkan nabi dan rasul terdahulu dengan kitabnya masing-masing yang periode masa berlakunya sudah selesai. Ya, itu ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya, jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Ya, tetapi wajib yang kita imani hanya 25 nabi dan rasul. Kemudian apalagi? Beriman kepada hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman, ya, iman itu kan artinya percaya 100% di dalam hati. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada masa berakhirnya. Dan nanti akan datang hari kiamat gitu. Bumi akan dihancurkan, manusia semuanya binasa gitu kan. Dan kita nanti akan digiring kepada sebuah hari penggiringan. Wal istidad yaumil rohil ya. Jadi hari penggiringan, kita akan dibangkitkan semuanya, ya, kita dikumpulkan di padang mahsyar ya untuk berhadapan dengan Allah, untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Nah, itu wajib kita imani gitu. Itu beriman kepada hari kiamat yang kelima. Dan yang keenam, wa qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik buruknya dari Allah. Nah, itu adalah dimensi ya kelengkapan ajaran Islam yang pertama. Hablum minallah, masalah akidah dan ibadah. Kemudian dimensi yang kedua, Islam juga mengatur tentang hablum binafsi. Bagaimana Islam itu punya aturan ya yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya, misalnya yang diatur adalah makanan, ya, minuman, kemudian pakaian dan juga akhlak. Ini dimensi yang kedua, hablum minafsi. Ya, bagaimana di dalam Islam ada tuntunan ya, kita memilih makanan dan minuman yang halal. Tidak hanya cukup dengan halal tapi juga thayyib ya, baik gitu kan, tidak membahayakan kesehatan, tidak mendolimi badan kita gitu kan. Walaupun rasanya enak tapi kalau itu mengandung zat-zat yang berpotensi menimbulkan kerusakan organ-organ tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang, itu berarti makanan yang tidak thayyib gitu ya. Kemudian Islam juga mengatur bagaimana kita itu berpakaian yang syar'i. Batasan aurat ya, bagaimana hijab yang syar'i itu, bagaimana seorang muslimah ketika dia ada di dalam rumah, bagaimana seharusnya dia ketika di luar rumah, itu lengkap sekali Islam mengatur. Ada di dalam dimensi 2 tadi. Dan juga masalah akhlak ya. Kita harus menjadi orang yang jujur, amanah, terpercaya, tidak berdusta, hormat kepada orang tua, menyayangi yang lebih muda, berkata-kata yang baik, ya, tutur katanya itu lembut, tidak menyakiti hati, ya, baik dengan tetangga, ya, suka bersedekah, suka menolong, itu semuanya adalah bagian dari ajaran Islam, ya, yang masuk dalam dimensi yang kedua, yaitu hablum minafsi. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini justru yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam, ya, karena memang kita hidup di zaman ya, di mana Islam itu sudah tidak lagi diterapkan secara sempurna. Kita hidup di zaman ketika Islam ya, yang dulu punya institusi sebuah negara itu telah hancur gitu. Sehingga bentuk kesempurnaan penerapan ajaran Islam tidak bisa kita saksikan ya di zaman kita hidup sekarang ini. Tapi dulu pernah terjadi dan pernah diterapkan secara sempurna. Nah, makanya kenapa kita perlu untuk menguak kembali, kita perlu untuk merefresh kembali pemahaman kita agar lengkap dan utuh gitu kan, tidak sepotong-sepotong gitu. Nah, jadi kembali bahwa Islam mengatur tentang dimensi yang ketiga, ini tentang hablum minan nas. Nah, hablum minan nas itu adalah mencakup banyak hal yang itu pada intinya mengatur bagaimana urusan banyak orang ini ya, tidak hanya urusan individu gitu. Kalau yang dimensi 1 dan dimensi 2 itu kan berbicara wilayah individu gitu. Hablum minallah, bagaimana kita sholat, kita saum ya, kemudian kita haji, ini kan individu kita dengan Allah.
Ya, kemudian yang kedua juga hablum minafsi, bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tadi juga masalah individu, pakaian, makanan, minuman, kemudian akhlak. Nah, kalau yang ketiga ini hablum minanas, bagaimana mekanisme mengatur dan mengurus banyak orang itu agar mereka itu bisa hidup teratur, hidup penuh dengan keadilan, kemakmuran, ya, kesejahteraan, ya, tanpa ada gontok-gontokan atau tanpa adanya gap yang begitu terasa kesenjangannya yang kita saksikan pada saat ini. Gitu. Nah, disinilah Islam punya aturan, gitu, hablum minanas ini. Apa saja itu? Ya, lengkap. Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kesenian, ya, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Ya, yang pada intinya itu mengatur urusan banyak orang. Inilah yang jarang sekali kita dapatkan, bahwa ternyata Islam itu punya gitu aturan yang lengkap dan komprehensif masalah.